tentunya kami mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kami. Kami ingin menyenangkan hati kepada saat ini Tuhan. Kami ingin memberikan ucapan syukur kami hanya kepada Tuhan. Menunaikan sembahan kami hanya untuk meninggikan nama-Mu di depan ini. Katakan segala pujian syukur bagimu Allah yang hati ku datang sujud di hadapan-Mu. Yesus, Tuhan yang
Tuhan, kami percaya Tuhan, kami datang hari ini, kami menyembah meninggikan Nama-Mu, dan dengan kerendahan hati kami mau belajar akan firman. Tuhan Yesus, sembunyikan hamba-Mu di balik kemuliaan-Mu Tuhan. Biar Engkau saja yang berbicara Tuhan, dan kami menyerahkan Tuhan. Ajar kami duduk diam semua untuk boleh mengerti, boleh menjadi rema firman-Mu, dan kami bawa pulang untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkannya di dalam tangan-Mu. Amin. Saya mau menyapa dulu, Shalom Bapak Ibu yang luar biasa. Puji nama Tuhan, hari dingin-dingin empuk, tapi Bapak Ibu tetap semangat, mau memuji Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan, mau belajar firman Tuhan. Kita beri tepuk tangan dulu semua untuk Tuhan dan untuk Bapak Ibu. Luar biasa ya. Dan saya menyapa juga bagi yang online di kapal luar negeri, Kapten Sami Sanggamu. Selamat hari Minggu. Dan di Manado juga, keluarga di Manado yang online juga di beberapa titik. Selamat hari Minggu Jo. Tuhan memberkati Moni semua di sana. Oke Bapak Ibu, bagi yang ada di sini dan di rumah, kita mau belajar sesuatu yang luar biasa, yang saya beri judul khotbah saya, menjadi bintang seperti Ratu Esther. Ya, kebenaran nama saya Esther, tapi bukan seperti saya maksudnya ya, seperti Ratu Esther, seorang ratu di dalam tokoh Alkitab yang luar biasa. Kitab Esther ini jarang dikhotbahkan oleh para hamba Tuhan, tapi saya melihat satu sisi hal yang bisa kita pelajari, sikap-sikap, karakter dan elegannya Esther di masa-masa dia sulit. Nah Bapak Ibu, di dalam khotbah ini kita akan banyak buka kitab Esther, jadi Bapak Ibu jangan, kok Esther melulu sih tentang namanya Esther, enggak ya. Nah Bapak Ibu, Esther ini, nama Esther secara etimologisnya itu dari bahasa Persia yang artinya bintang ya. Jadi kenapa khotbahnya jadi judulnya menjadi seperti bintang? Saya yakin dulu Mama juga waktu saya baru lahir, sebelum lahir apa baru lahir ya Mama dikasih nama Esther, sudah sebelum lahir sudah rencana nama Esther ya. Begitu sebelum lahir Mama sudah menetapkan nama anak bungsu ini Esther. Begitu keluar, itu keluarnya montok, gede, putih gitu kan, bulat gitu kan. Esther juga tetap gitu ya. Bukan jadi apa ya, tetap Esther. Nah, harapan dari orang tua memberi nama Esther, begitu juga nama Anda semua di sini, Bapak Ibu, Anda menyandang sebuah nama dan itu harapan daripada orang tua. Nah, puji Tuhan, walaupun nama Anda bukan Esther, tapi yuk mari kita mau belajar bersama-sama pagi hari ini untuk kita boleh mengerti. Nah, Bapak Ibu, tentang siapa yang pernah baca, supaya kalau nggak ada yang baca, saya terpaksa ceritain dari pasal 1. Kitab Esther ini, ratu dan segala macamnya, ada yang sudah tahu ya? Oh, cuma satu orang, Ibu Silvi, yang lain? Astaga, saya harus cerita dong ya. Kalau saya cerita dari pasal 1 sampai pasal 10, Esther ini kita selesai ibadah jam 2 saudara ya. Jadi singkat saja cerita Esther. Esther ini tadinya bukan siapa-siapa. Dia hanya anak angkat dari seorang yang namanya Mordekai. Nah, Bapak Ibu, di dalam kerajaan Ahasiweros, nama raja pada saat itu, kerajaan ini punya 127 daerah Raja Ahasiweros yang menguasai. Jadi waktu itu, ratu daripada Raja Ahasiweros ini namanya Ratu Wasti, bukan Esther pertama kalinya. Nah, singkat cerita, Ratu Wasti ini dibuang, dipecat, dicopot. Kenapa? Karena ada kesalahan Ratu Wasti melakukannya. Nanti kita akan pelajari. Nah, setelah Ratu Wasti ada kesalahan, dicopot jadi ratu, maka pada saat itu seluruh daerah ini mengumumkan bahwa mencari pengganti ratu. Nah,
Nah, singkat cerita, Esther terpilih menjadi ratu daripada Raja Ahasiweros. Kenapa Esther terpilih jadi ratu? Ini yang kita mau pelajari juga. Sehingga dia menjadi bintang. Kenapa dia gitu loh? Banyak gadis-gadis, perawan-perawan yang lain juga cantik-cantik Bapak Ibu. Namanya pemilihan ratu, ya enggak? Pemilihan Miss Indonesia aja kumpul semua yang pada cantik, benar nggak? Apalagi pemilihan ratu. Nah, jadi Bapak Ibu, kita akan lihat satu persatu kenapa, kesalahan apa sehingga kita bisa dicopot, sehingga Ratu Wasti bisa dicopot. Nah, Bapak Ibu, pada saat pemerintahan Raja Ahasiweros, ada satu masa di mana dia mengadakan pesta 7 hari lamanya. Dan saat itu Raja Ahasiweros ini pengen pengen pamer kekayaan, ya kan, di antara para pembesar kerajaan, pengen pamer ratu yang cantik, Ratu Wasti. Ya, Ratu Wasti ini juga cantik Bapak Ibu ya. Jadi waktu itu disuruhlah sida-sida raja untuk memanggil Ratu Wasti. Jadi waktu itu terpisah pestanya. Raja Ahasiweros ngadain pesta sendiri, Ratu Wasti juga ngadain pesta sendiri dengan para wanita-wanita. Jadi pestanya terpisah. Nah, pada saat Raja Ahasiweros mau memanggil Ratu Wasti untuk datang ke perjamuan yang dia adakan bersama para pembesar yang lain, Ratu Wasti menolak Bapak Ibu. Nah, ini kesalahan Ratu Wasti sehingga ia kehilangan mahkotanya. Nah, kita lihat di Esther 1 ayat 11 sampai 12. Oke. Ini perintah Raja Ahasiweros supaya mereka membawa Wasti sang ratu dengan memakai mahkota kerajaan menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada seluruh sekalian rakyat dan pembesar-pembesar, karena sang ratu sangat elok rupanya. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu, sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Ini menjadi poin Bapak Ibu, kenapa Ratu Wasti ini dicopot. 1, karena Ratu Wasti mempermalukan raja. Kedua, karena Ratu Wasti tidak tunduk dengan otoritas. Ketiga, karena Ratu Wasti tidak menghargai suaminya yang adalah juga rajanya. Jadi Bapak Ibu, di dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang orang kadang-kadang melakukan 3 hal ini. Di dalam sikap Ratu Wasti kita pelajari bahwa ketika Ratu Wasti tidak tunduk dengan otoritas yang ada, tidak menghargai suaminya, mau bersikap seenak gue, ya kan? Ini kan dia seorang ratu Bapak Ibu ya. Dia harus tahu apa sikap yang dia harus buat. Dia harus tahu apa yang dia harus lakukan. Tapi dia enggak, dia sibuk. Kenapa? Kira-kira kalau saya renungkan firman ini, kenapa sih Ratu Wasti gak mau ya? Padahal bangga juga kan dia, cantik, langsing, molek gitu kan, elok. Terus dikasih kenal sama sekalian rakyat dan pembesar-pembesar raja. Tahu nggak kenapa? Karena dia terlalu sibuk dengan urusannya sendiri. Jadi para wanita, ketika kita sibuk dengan teman-teman kita, kadang-kadang kita suka lupa ada hal-hal tertentu yang di luar koridor sebagai anak Tuhan. Hati-hati, bapak-bapak kadang-kadang juga gitu, bukan hanya ngomong wanita ya. Bapak-bapak kalau lagi bareng teman, ya kan? Enggak di sini, bapak-bapak di sini semua baik-baik. Amin. Wis, bapak-bapak di sini pokoknya luar biasa. Ini bapak-bapak yang di sana. Di kutub utara selatan, belok ke kiri, masuk jurang, naik lagi gunung, sebelah kanan. Dan bapak-bapak di situ ya. Kalau sama teman-teman udah lupa, ceritanya udah macam-macam. Kok ibu tahu sih? Tahu Bapak Ibu, karena saya dulu lingkungan kerja saya adalah pria semua, karena saya kerja di kontrak perangkat berat. Dan kalau bapak-bapak itu ngumpul, saya mengerti sekali bapak-bapak itu ngumpul itu ceritakan apa. Nah, ayo anak Tuhan, kita jangan sampai keluar dari koridor
Sama, wanita juga begitu. Ketika wanita berkumpul bareng-bareng, gosip hot, lagi diceritain, lagi ada yang TikTok, lagi ada yang ini, yang ada yang itu, kita sibuk, kita lupa dengan beberapa hal. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang wanita itu makhluk yang unik menurut pria. Betul apa betul kan? Jadi pria bilang begini kan, wanita itu makhluk aneh, gitu ya kan? Kata pria bilang gini, kalau wanita itu harus selalu benar. Yang kedua, bos itu juga harus selalu benar. Yang ketiga, kalau bosmu wanita, kelar hidupmu. Kok Pepen ketawanya penuh arti ya? Bapak Ibu, wanita itu makhluk aneh menurut pria ya. Kenapa? Gini, kalau wanita dibilang cantik 1000 kali, kamu cantik, dia nggak percaya loh. Masa sih? Aduh, ada sih dong. Aduh, gitu kan? Itu wanita Bapak Ibu ya. Kalau dibilang cantik itu, apalagi suaminya, kamu cantik gak? Dia tanya gitu kan? Cantik gak? Apalagi rambutnya panjang kan, cantik gak? Saya nggak bisa giniin Bapak Ibu karena nggak ada rambut ya. Cantik, masa sih papa? Betul gitu kan? Tapi kalau dibilang kamu ini gendut banget sih, apalagi di depan orang, bahaya saudara-saudara. Dia akan ingat itu seumur hidup, ya kan? Jadi hati-hati para suami kalau bilang istri gendut tuh jangan depan orang, ya kan? Bilangnya pelan-pelan. Yang sebaiknya yang kurus sedikit sih lebih cantik, itu lebih baik, ya betul Pak Herman ya. Jangan kamu gendut banget sih, itu seumur hidup sekali Bapak bilang, seumur hidup dia akan ingat Bapak Ibu ya. Iya, hati-hati yang bilang gendut saya. Enggak, bercanda. Oke, Bapak Ibu, Ratu Wasti karena terlalu sibuk dengan pestanya, dengan segala macamnya, dia menghiraukan, dia tidak tunduk sama otoritas, dia nggak menghargai suaminya. Bapak Ibu sikap tunduk sama otoritas, baik di kantor, bagi Bapak Ibu yang bekerja, baik yang bisnis, tunduk sama otoritas terhadap beberapa hal peraturan, kemudian tunduk kepada menghargai suami, itu penting. Respect terhadap suami itu penting, ya. Jadi Bapak Ibu, ibu-ibu di sini saya percaya sikap-sikap itu sudah menjadi makanan kita sehari-hari, ya. Nah, Bapak Ibu, setelah itu terjadi akhirnya Raja Ahasiweros diskusi dengan pembesar raja. Pembesar raja ngomong gini, gak bisa tuh raja, wanita kayak gitu kurang ajar itu namanya, ya kan? Kalau raja, lalu apa dong? Raja ngomong, apa ketentuan yang harus berlaku terhadap Ratu Wasti? Pembesar bilang ini, kalau raja biarin dia seperti ini, maka seluruh wanita di kerajaan ini, di penguasaan ini akan tidak menghiraukan suaminya, karena ada contoh. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai anak Tuhan, yuk mari kita jadi contoh, jadi teladan, supaya kita memang jadi wanita-wanita yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, setelah memang Ratu Wasti akhirnya dicopot dan diadakanlah pemilihan ratu, dan waktu itu kumpul semua anak-anak gadis dan perawan, termasuk Esther, seorang gadis yang cantik elok rupanya, dan dia adalah anak dari Mordekai. Mordekai ini adalah yang bertugas menjadi penjaga pintu kerajaan Raja Ahasiweros. Dan Esther ini adalah anak angkat dari Mordekai, bukan anak kandungnya Bapak Ibu ya. Nah, kenapa akhirnya Esther ini terpilih? Ada beberapa alasan kenapa Esther akhirnya terpilih menjadi ratu. Cantiknya sama dengan orang lain, ya kan? Mungkin sikapnya juga, artinya waktu dikumpulin pasti semuanya juga show off, ya kan? Show off terhadap kecantikan, terhadap kemampuan yang dia punya. Kayak pemilihan Miss Universe, Anda lihat kan kalau pemilihan itu harus gimana gitu. Saya yakin juga semua saat itu perawan-perawan atau gadis-gadis yang dikumpulkan di daerah kekuasaan kerajaan itu juga melakukan hal yang sama.
kita akan pelajari alasan kenapa Esther dipilih menjadi ratu. Satu, karena Esther punya anugerah Tuhan. Kita buka Esther 2 ayat 8 sampai 9. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan dalam benteng Susan, jadi kerajaan itu namanya kerajaan penguasaan Raja Ahasiweros, tapi kerajaan itu sendiri tahtanya itu nama duduknya di benteng Susan. Susan ini bukan nama orang di sini ya. Di bawah pengawasan Hegai, maka Esther pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Jadi Hegai ini seperti kepalanya yang untuk menyaring, mengadakan penyaringan karena dia kepalanya. Ayat 9, maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya. Ini adalah Hegai. Sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya, kepada Esther maksudnya, dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih di istana. Kemudian memindahkan dia dan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik dalam balai perempuan. Bapak Ibu, kenapa sih Esther bisa langsung dapat ini nih? Aku kayaknya kok seret sama dia. Hegai ini yang tukang saring, Bapak Ibu. Kenapa? Karena anugerah Tuhan buat Esther. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita penting mencari anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, supaya jalan hidup kita terbuka. Supaya banyak orang, ini maksudnya dari sisi ininya ya, dari sisi kalau tadi kita baca itu dari sisi teks dan konteksnya Alkitabiah, tapi dari sisi kehidupan sehari-hari kita menarik bahwa kita penting menangkap anugerah Tuhan. Bapak Ibu, kalau terjemahan aslinya Esther ini adalah she lift up grace before his face. Dia itu mengangkat anugerah di hadapan Hegai. Jadi Bapak Ibu, begitu lihat gitu loh, kan kita pernah aja ya ketemu, atau Bapak Ibu Pak Rudi mungkin sama Ibu Silvi kalau lagi terima karyawan tuh pernah aja lihat banyak karyawan yang ngelamar, tapi ini nih anugerah Tuhan terhadap orang itu. Bapak Ibu, kita pun harus mengejar anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Mau kita boleh 1000 kali kaya, 1000 kali cantik, 1000 kali pintar dari orang lain, tetapi kalau anugerah Tuhan tidak ada sama kita, maaf Bapak Ibu, ketika Tuhan menutup jalan, tidak ada yang bisa buka. Tapi ketika Tuhan buka jalan, tidak ada yang bisa menutup. Amin Bapak Ibu. Cara mencari anugerah Tuhan dalam kehidupan kita adalah berseru kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan Bapak Ibu. Hari-hari terakhir ini apa yang Anda alami? Berseru minta pertolongan Tuhan. Yang kedua, isi selalu pikiran dengan firman Tuhan. Firman Tuhan, firman Tuhan. Baca, makanya kalau mengisi firman Tuhan ya harus baca firman Tuhan dan harus dengar firman Tuhan. Yang ketiga, berpegang pada janji Allah. Terus berpegang pada janji Allah. Menetapkan harapan kita terhadap Tuhan secara total. Bapak Ibu, banyak di dalam hidup ini kita banyak khawatir. Anakku nanti gimana ya masa depan? Aduh, aku lihat anakku ini main melulu. Aduh, gimana ya? Aduh, gimana ya? Atau yang gak punya anak, aduh gimana masa depan hari tuaku ya? Bapak Ibu, kita taruh pengharapan total dengan Tuhan. 3 hal ini adalah cara supaya kita mendapat anugerah Tuhan. Ketika anugerah Tuhan ada sama kita, apapun yang akan Anda lakukan, Tuhan akan lapangkan jalannya. Bapak Ibu, hal yang kedua adalah kenapa Esther dipilih menjadi ratu? Kenapa dia memenangkan? Kenapa dia menjadi bintang sehingga dia dipilih? Karena yang kedua adalah Esther pribadi yang mau menjalani proses. Esther adalah orang pribadi yang tahan akan proses. Esther 2 ayat 12. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasiweros,
dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan. Dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama selama berapa Bapak Ibu? Selama 2 hari? 12 hari? 3 bulan doang? Selama berapa? 12 bulan. Berarti berapa? Setahun. Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian, kemudian 6 bulan untuk memakai minyak mur, 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai, serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Bapak Ibu, Alkitab tidak menceritakan ini seperti apa, ya kan? Tapi dalam terjemahan aslinya ini lebih kompleks Bapak Ibu ya. For so were the days of their purification. Jadi bagaimana melakukan pemurnian, perawatan yang luar biasa, beauty treatment yang hebat sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau kita ibu-ibu luluran 3 jam luluran, oke, sehari boleh. 2 hari, 3 jam lagi. 4 hari, seminggu 3 jam setiap hari. Tahan nggak? Aduh, aku nggak tahan tuh Bapak Ibu ya. Sehari dalam sebulan aja 3 jam, aduh lama banget ya. Aduh cepetan lah, banyak kerjaan yang harus kita lakukan. Ini setahun loh Bapak Ibu. Dari pagi sampai malam. Dan proses itu dijalani Esther dengan bertahan. Buktinya dia bertahan apa? Nyatanya dia terpilih jadi ratu. Kalau dia nggak bertahan dia udah lari duluan kan Bapak Ibu, nggak terpilih. Bapak Ibu, proses itu saya yakin juga tidak mudah. Kenapa? Karena bukan hanya yang namanya menghadap raja ya, bukan hanya wangi-wangian, tapi juga di baraho kalau Manado bilang, dikasih api itu di bawah di steam. Ya, di steam. Kemudian makanannya juga pasti makanan yang sangat tidak enak Bapak Ibu, karena makanan sehat kan gak enak kan? Kalau makanan yang sehat pasti gak enak, kalau makanan yang kurang sehat pasti enak, atau makanan yang tidak sehat itu rasanya enak, pasti makanannya. Dan dia tahan terhadap proses. Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa hidup ini ada prosesnya. Kita harus jalani kalau kita mau jadi bintang. Kita harus jalani kalau kita mau menang. Anak-anak muda, engkau harus tahu bahwa hidup ini adalah proses, dan Anda harus tahan akan proses itu. Kalau Anda mau jadi bintang, kalau Anda mau jadi pemenang di dalam karir, di dalam kehidupan sehari-hari, masa depan yang luar biasa, Anda harus tahan akan proses. Tidak ada hidup ini ada yang instan. Hidup ini tidak mudah Ferguson, kata telenovela yang lalu ya. Hidup ini nggak mudah. Begitu orang tua cerewetin, jangan kamu jangan main. Jangan anak-anak bilangin ya, terus diam kau cinta. Kurang ajar ya, nggak boleh begitu. Ya, kalau nggak bilang langsung kedubel, cerewet banget nih mama. Bapak Ibu, ayo kita harus proses, kita jalani proses ya, supaya Anda jadi yang terpilih. Oke, saya lanjut secara cepat yang ketiga. Kenapa Esther menjadi bintang dan terpilih menjadi ratu? Karena Esther punya roh yang taat, penguasaan diri dan bijaksana. Bapak Ibu, Esther 2 ayat 10, kita mundur sedikit ayat 10. Esther tidak memberitahukan kebangsaan dan asal usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Bapak Ibu, Esther itu tunduk loh dengan Mordekai, walaupun dia tahu itu ayah angkatnya. Dia bukan ayah kandung. Ayah kandungnya sudah meninggal dan dia menjadi anak pungut dari Mordekai. Tapi dia bisa tunduk sama otoritas orang tua yang diberikan. Bapak Ibu, jika Anda mau diberkati, Anda taat tunduk dengan orang tua, maka jalan Anda akan dilapangkan. Anak-anak muda, kau dengan baik tunduk dan taat kepada orang tua, maka berkatmu akan turun pada kepalamu. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya berdiri di sini karena doa mama.
boleh tanya ke mama, saya anak yang cukup taat dengan orang tua. Kenapa? Karena saya tidak mau berkat dan kepala saya lari. Betul ya? Saya nggak ada sombong sama Bapak Ibu, tapi boleh tanya langsung. Bapak Ibu, yang kedua, menguasai diri. Esther itu menguasai diri, tidak neko-neko, nggak banyak maunya. Maju lagi yang 15 saya. Ayat 15. Ketika Esther anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai, mengangkat Esther sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja. Poinnya di sini. Maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain pada yang dianjurkan oleh Hegai. Poinnya di sini. Ia tidak menghendaki sesuatu apapun. Bapak Ibu, ketika masuk menghadap raja, saya sangat terbayang bahwa pasti raja ini mancing dalam hal kamu mau apa, perhiasannya bagaimana, mungkin loh ya, mungkin saya sih belum pernah jadi ratu ya, jadi saya nggak tahu, tapi mungkin. Tapi Esther di sini adalah dia tidak mau dia mendapat giliran, maka dia tidak menghendaki sesuatu apapun selain yang dihancurkan Hegai. Dia taat. Hegai itu yang mendidik dia waktu selama masa 12 bulan itu kan Bapak Ibu. Dia taat akan peraturan, dia taat apa yang diberikan kepada pengajaran-pengajaran. Ini yang luar biasa. Kemudian Bapak Ibu, Esther bijaksana. Kenapa? Bapak Ibu, orang bijaksana itu kadang-kadang identik atau seiring atau sejalan dengan jadi cerdas dia. Karena bijaksana. Kenapa bijaksana? Karena dia menanya kepada Hegai, apa sih? Dia tahu, Hegai pasti orang yang tahu banget Raja Ahasiweros punya mau, betul? Makanya dia bertanya sama Hegai, apa sih yang raja itu suka? Supaya apa? Supaya dia mendapat kasih raja itu. Bapak Ibu, di dalam kehidupan sehari-hari kita harus punya roh yang penurut, roh yang taat. Roh Kudus selalu pasti ingetin kita Bapak Ibu. Kadang-kadang kita bilang, itu di gereja aja berlakunya ya, di luar, di bisnis, di pergaulan itu nggak berlaku. Bapak Ibu, mari kita belajar menjadi punya roh yang taat dan penurut, sehingga kita bisa menjadi bijaksana. Ketika kita bijaksana, maka kita bisa mempunyai sikap yang tepat, respon yang benar untuk menghadap segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu mari kita selalu lebih peka dengan Roh Kudus dan yang akan membisikkan kita segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu, setelah singkat cerita akhirnya raja mengangkat dia menjadi ratu. Kenapa? Karena Esther memenuhi syarat dan kasih raja itu mendapatkan kasih daripada raja. Kemudian ketika dia menjadi ratu, sudah enak kok hidupnya, sudah dong, ya kan, udah jadi ratu ini gitu ya. Tapi tetap ada masalah kok. Sama hidup kita ini kan, kesannya udah jalan lancar, tiba-tiba ada masalah. Enak, tiba-tiba ada masalah. Bisnis tadinya lancar, nggak tahu ada COVID. Siapa bisa tetap, ya kan? Apalagi macam-macam. Karir udah bagus, ternyata ada sesuatu. Masalah Esther apa? Masalah Esther adalah, kalau dalam pasal 6 Anda pelajari, saya singkat cerita aja ya. Dalam pasal 6, Esther ini kan orang Yahudi Bapak Ibu ya. Tapi dia nggak bilang kalau dia orang Yahudi. Cuman bapak angkatnya Mordekai itu sudah kasih tahu sama orang-orang kerabat kerjanya, satu lingkungan pekerjaannya, bahwa dia orang Yahudi. Terus kenapa jadi masalah? Masalahnya gini, Mordekai ini ada kayak selisih paham dengan Haman. Kenapa? Haman ini adalah seseorang yang diangkat raja untuk jadi salah satu pembesar raja. Lalu Haman ini nggak berbuat apa-apa,
dan pernah tahu dan pernah buktikan ada orang yang berencana membunuh raja. Sehingga Mordekai ini dapat penghargaan dari raja. Kenapa? Karena sesuatu itu tadi, karena jasanya tadi. Sehingga Haman ini merasa bahwa aku loh yang sudah jadi pembesar, aku loh yang sudah hebat gitu loh. Lah kenapa nih satu kerucu ini jadi penghargaan raja buat dia juga gitu loh. Dia mau satu-satunya orang. Sehingga Haman merencanakan membunuh Mordekai. Tapi Haman nggak puas dengan bunuh Mordekai satu. Dia pengen seluruh bangsa yang sebangsa dengan Mordekai juga dia membunuh, yaitu bangsa Yahudi. Jadi Bapak Ibu, Esther kan juga orang Yahudi. Esther anak dari Mordekai. Sehingga dia pikir Mordekai mengadu ke dia, dan dia pikir ini sebuah masalah. Memang masalah karena semua Yahudi mau dibunuh pada saat itu. Nah, Bapak Ibu, sedemikian jahatnya Haman. Akarnya apa? Akarnya adalah iri hati. Bapak Ibu, jangan pernah iri lihat kelebihan orang lain. Ada yang lebih cantik, ada yang lebih kaya, ada yang lebih kemampuan, ada yang lebih pintar dari Anda. Ada yang lebih. Jangan pernah iri dengan kemampuan orang lain. Hati-hati. Karena efek dari iri hati adalah mulai menghasut, mulai menfitnah, mulai membuat orang ini jadi sengaja membuat orang ini menyebar fitnah, menyebar hasutan supaya orang ini terpojok. Bapak Ibu, kalau ada dalam hati Anda sesuatu, coba Anda cek. Apa yang merasuki hidupmu? Apa yang merasuki hatimu? Hati-hati Bapak Ibu. Orang yang iri hati tidak akan lebih hebat nantinya dibanding orang yang lain. Orang yang iri hati malah tertutup jalannya Bapak Ibu. Anugerah Tuhan itu jauh daripadanya. Nah, kalau anugerah Tuhan jauh daripada kehidupan Anda, bahaya Bapak Ibu, kasihan. Lalu yang nasib yang dihasut, nasib yang difitnah gimana? Oh, dia makin Tuhan berkati. Jadi Bapak Ibu, yuk kita belajar, kita murnikan hati kita supaya anugerah Tuhan ini tidak lari daripada kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Luar biasa sayangku yang amin, yang lain pada diem ya. Luar biasa. Luar biasa ya. Tuhan berkati kamu anak ya. Oke, kemudian yang keempat, ketika dihadapkan kepada masalah, apa yang Esther lakukan? Banyak dari kita Bapak Ibu, bukan kita, banyak dari orang-orang ketika ada masalah, ada dua hal respon. Karena jauh dari Tuhan, karena marah sama Tuhan. Tuhan itu betul lah ya. Masa gua seperti ini? Masa saya? Masa rezeki jadi payah? Masa ini, marah. Kedua, respon yang benar adalah Tuhan tolong saya. Jangan kiranya anugerah jauh daripadaku. Bapak Ibu, anugerah itu tidak kewajiban Tuhan memberikan Anda anugerah loh. Saya kasih tahu. Anugerah itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan secara cuma-cuma yang sebenarnya kita tidak pantas terima. Apa sih jasa kita gitu loh sampai bisa terima anugerah? Gak ada. Kita hanya punya pengharapan, nyenangin hati Tuhan, memuji Tuhan, berlaku sesuai dengan firman Tuhan. Cuma itu kan. Lalu apa kewajiban Tuhan mau kasih kita anugerah? Tapi namun Tuhan berikan. Kenapa? Karena itulah kasih Tuhan. Nah, inilah yang kita jaga di atas kepala kita, jangan sampai lari. Bapak Ibu, ketika Esther menghadapi masalah, Esther 4 ayat 16, kita lihat bahwa Esther itu berpuasa. Ya kan, dia nyuruh, saya nggak baca lagi ya, dia itu berpuasa. Nah, orang berpuasa ngapain puasa kalau nggak doa? Ya kan, emang diet gitu? Enggak, puasa, doa. Tuhan tolong bangsaku mau dimusnahkan Tuhan. Dia lari sama Tuhan. Dia duduk di kaki Tuhan. Dia bersujud minta pertolongan Tuhan. Itu sikap Esther ketika dia hadapi masalah.
Bapak Ibu, jika Anda dapat masalah yang tidak dipecah, yang tidak bisa di luar, yang Anda pikir, aduh Tuhan ada masalah lagi. Ayo kita bawa dalam doa. Percaya aja. Sungguh pun kadang-kadang kita berdoa sesuai dengan kehendak kita, Tuhan kabulkan. Kalau nggak sesuai dengan kehendak Tuhan juga nggak dapet ya Bapak Ibu ya. Jangan pikir, sudah puasa loh 3 hari kayak Ratu Esther, kalau perlu 3 kali lipat 9 hari kayak Ratu Esther gitu. Kalau memang ada kehendak Tuhan ya nggak dijawab Bapak Ibu ya. Jadi kita harus cari kita harus totally berserah dengan Tuhan. Bapak Ibu, saya belajar banyak tentang doa ini dari mama saya. Mama saya apa doa? Ngerti nggak ngerti doa? Gimana? Ya sudah, doa saja. Mau berangkat doa, doain pesawat, doain pilot, doain hotel, doain cuaca, doain macam-macam doanya panjang banget. Apa doa? Hal kecil doa, apalagi hal besar Bapak Ibu ya. Kita selalu harus doa. Yang keempat, yang menyebabkan Esther menjadi bintang dan jadi ratu adalah Esther mencari perkenanan raja. Di Esther 5 ayat 1-8, saya nggak baca lagi, Anda baca sendiri di rumah. Esther ketika ada masalah, Esther selalu setelah doa, setelah puasa, dia cari perkenanan raja. Apa yang dia mau cari? Perkenanan raja. Kenapa harus cari perkenanan raja? Karena Esther mengerti bahwa kata kuncinya adalah berkenan. Ketika raja berkenan, maka akan jadi. Sama, ketika doa gitu juga Bapak Ibu. Ketika Tuhan berkenan sama kita, maka Tuhan akan kabulkan. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, poin pentingnya adalah di belakang ini. Ketika Anda mencari perkenanannya Tuhan, maka Anda akan dikabulkan. Bapak Ibu, kita lihat sedikit saja di Esther ini bahwa kata-katanya itu dengan sangat rendah hati. Esther 5 Nah, Esther 5 ayat 4. Kita coba kutip aja. Kita coba lihat aja ayat 4. Bisa buka? Ya, ayat 4. Oke. Jawab Esther adalah, jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba. Jadi Esther ini sengaja membuat perjamuan raja dan Haman. Bapak Ibu, Esther tahu nggak Haman ini sumber masalahnya? Tahu Bapak Ibu. Kalau di pasal dari awal, dari pasal 4 Anda lihat, Esther ini tahu, Mordekai udah kasih tahu sama dia, Haman yang akan menghancurkan bangsa Yahudi. Tapi dia nundang. Tapi setelah kata-kata jikalau baik pada pemandangan raja ini selalu ketika Esther ngomong sama raja, selalu dia ngomong jika baik pada pemandangan raja. Artinya adalah jika baik pada pemandangan raja ini adalah Esther ini mencari perkenanan raja. Artinya adalah jika raja berkenan, saya ikut. Jika baik pada pemandangan raja. Tapi jika enggak, ya sudah, saya berserah. Kan gitu Bapak Ibu. Makanya di dalam doa Bapak Ibu jangan maksa Tuhan. Tapi biarlah segala sesuatu itu Tuhan yang akan membuat, Tuhan yang akan menjadikan sesuai kehendaknya Tuhan. Bapak Ibu, banyak di dalam kehidupan kita boleh dihancurkan orang. Kita boleh diapain orang. Tapi ketika Tuhan berkenan dalam kehidupan kita, maka Tuhan sanggup tuh mengubah kehidupan kita yang kurang beruntung, yang sudah rusak, menjadi jalan yang lebih baik. Amin Bapak Ibu. Percaya. Bapak Ibu, Esther waktu menghadap raja di ayat 1 Anda bisa lihat. Coba back di ayat 1. Pada hari ketiga Esther, jadi setelah dia puasa nih,
lalu dia mengenakan pakaian ratu, lalu berdiri di pelataran. Bapak Ibu, kan kelihatan sekali humble-nya Esther, Bapak Ibu. Mestinya kan kalau sudah naik darah, para istri ya, biasanya istri di sana, di luar sana, kalau sudah naik darah ini, pakai dasteran robek pun, lu ya, kan gitu ya ibu-ibu, ya kan di sini, sana, tuh ya. Tidak ada lagi elegannya. Tapi Esther, Bapak Ibu, dia naik darah nih, naik darah dong. Bangsanya mau dihancurkan oleh si Haman ini, cuma dia tetap pakai pakaian ratu. Dia tetap menjaga kualitasnya, dia tetap rendah hati, dia nggak langsung masuk, tapi dia berdiri dulu di pelataran, dia lihat dulu situasi. Nah, para istri juga gitu ya, para ibu-ibu, kalau mau ngomong juga jangan langsung kayak mercon meledak gitu kan. Tapi mari kita elegan. Mari kita, apa nih yang kita mau sampaikan? Kita belajar. Dia berdiri di pelataran, lalu raja mengulurkan tongkatnya. Ayat kedua bisa Anda lihat bahwa raja mengulurkan tongkat emasnya, dan Esther dan Anggun berjalan menghampiri tongkat tersebut. Mestinya kan dia kalau sudah naik darah boleh dong, suami gue ini gitu kan. Wah, pokoknya masuk aja, enak aja, kan gitu. Tapi enggak, Bapak Ibu. Nah, bagi yang single-single, cari istri juga hati-hati ya. Carilah yang elegan seperti Ratu Esther, jangan yang nyabut tapi yuk cari yang elegan, yang tahu menempatkan dirinya, yang rendah hati, supaya bisa apa yang dia lakukan ketika responnya yang benar, yang baik ketika menghadapi masalah. Bapak Ibu, yang kelima, ketika Esther mengalami masalah, Esther membawa Haman. Esther membawa Haman yang menjadi sumber masalahnya. Makanya dia undang ke perjamuan. Bapak Ibu, ketika kita di dalam kesulitan, ketika kita ada masalah, yuk kita bawa masalah kita di hadapan Tuhan. Jangan andalkan kemampuanmu sendiri. Esther punya, sebagai ratu, punya kemampuan nggak Bapak Ibu, saya tanya, untuk mendempak si Haman? Oh, punya dong. Orang dia ratu loh. Haman kan cuma jadi pembesar raja. Maksudnya mudah sekali dia cari cara sendiri. Tapi enggak. Esther bawa Haman ke hadapan raja. Sama. Ketika kita ada masalah, yuk mari kita bawa masalah kita di hadapan Tuhan. Kita serahkan di hadapan Tuhan. Jangan mau pecahkan sendiri. Jangan mau sesuai pikiran sendiri, jangan mau, ini gimana. Ayo kita bawa di hadapan raja, bawa di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sikap-sikap Esther ini memang bagi selama ini kita pikir ini kan cuma sejarah Ratu Esther. Tapi ada poin-poin, ada 5 hal, ada 5 poin penting tadi yang kita bahas, bahwa kita harus belajar kita harus belajar karakter yang dilakukan Esther dalam segala kehidupan kita. Ayo Bapak Ibu, kita mari bertumbuh. Kerinduan kita dalam wadah GBI Rock ini adalah kita mau menjadi umat Tuhan, jemaat yang bertumbuh secara dewasa. Pengenalan akan firman Tuhan, pengenalan akan Tuhan itu sendiri, sehingga kita punya sikap yang tepat, respon yang tepat untuk segala sesuatu yang kita alami. Amin Bapak Ibu. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menjadi bintang. Menjadi bintang di hadapan Tuhan dan menjadi bintang bagi lingkungan kerja Anda, lingkungan kehidupan Anda. Karena ketika bintang ini muncul, dia akan kelihatan. Bintang muncul di malam hari apa siang hari Bapak Ibu? Pintar. Yang om ini Bapak, om tante ini nggak tahu loh, malam hari ya, betul. Sehingga ketika malam muncul bintang, maka kelihatan terang. Bapak Ibu, mari Bapak Ibu, kita memuliakan nama Tuhan. Kita tidak mau mempermalukan nama Tuhan dengan kita muncul pada saat kegelapan ada. Kita menjadi bintang di lingkungan kita, di kehidupan kita. Jalani proses.
tetap cari perkenanan Tuhan, anugerah Tuhan, cari dengan cara apa yang kita bisa lakukan supaya anugerah Tuhan tidak lari dari atas kepala kita. Dan banyak kehidupan kita yang akan dilapangkan, yang akan dibuka jalan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kiranya firman Tuhan ini bisa memberkati Bapak Ibu semua. Dan saya percaya ketika Anda lakukan, ketika dari nomor 1 sampai nomor 5 tadi, ya kan, cari anugerah Tuhan, taat dan roh penurun, bijaksana, kemudian ada cari perkenanan Tuhan, gak neko-neko, belajar lebih sungguh firman Tuhan, tahan uji, tahan proses. Saya sangat percaya tujuan Tuhan, destininya Tuhan terhadap kehidupan Anda akan tergenapi. Amin, Bapak Ibu. Amin. Bagi yang muda-muda masih bingung, apa ya, hidup aku ini gimana ya Tuhan? Destininya Tuhan belum jelas terhadap Anda. Ayo, cari anugerah Tuhan, jangan sampai lari. Perkenanan Tuhan jangan sampai lari terhadap kehidupan Anda. Anda lakukan yang benar, lakukan yang baik, lakukan yang bijaksana. Punya roh turun dan taat akan orang tua dan akan firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Kiranya kita bisa belajar dan pulang dari sini ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa lakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa untuk kita supaya tetap menjadi bintang di dalam kehidupan kita. Amin. Saya undang para pemusik dan WL untuk bangkit berdiri dan untuk boleh stage. Kita tunduk kepala, kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan, hidup kami kepunyaan. Kami tahu Tuhan, bahwa terkadang kami masih mengandalkan kemampuan kami. Padahal kami harus tahu bahwa anugerah Tuhan yang membuat kami segala sesuatu menjadi baik di dalam kehidupan kami. Padahal kami harus tahu bahwa kami harus taat dan turun akan perintah. Ajar kami Tuhan untuk menjadi rendah hati, belajar akan firman, mencari kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam doa-doa. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu mencari perkenanan hati-Mu terhadap kami. Karena kami sadar Tuhan, kami tidak mampu apapun di dalam hidup ini jika tanpa tuntunan daripada-Mu. Kami tidak mampu Tuhan jika Engkau tidak membuka jalan dalam kehidupan kami. Kami tidak mampu Tuhan jika anugerah-Mu tidak ada mengikuti kami. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan, kami mau belajar dalam kehidupan kami. Materaikan Tuhan firman-Mu di dalam hati kami masing-masing, di dalam pikiran kami masing-masing, supaya kami tahu respon yang benar, sikap yang tepat untuk kami mau melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, destiny-Mu Tuhan, tujuan Tuhan dalam kehidupan kami akan terbukti. Tujuan Tuhan akan kehidupan kami seturut dengan kehendak. Kami mau belajar rendah hati Tuhan, untuk kami mau menyerahkan kehidupan kami totally sesuai dengan rancangan. Terima kasih Tuhan Yesus, Hamba kembalikan kemuliaan hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya kepada-Mu. Semua kita yang percaya, kita katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati Anda.
Shalom warga kerajaan, ada sebuah pesta yang tidak biasa dibicarakan. Di dalam Yohanes 10 ayat 22 dikatakan Yesus berada in the feast of dedication. Pentahbisan bait Allah. Yang mana itu? Perayaan Hanukkah. Festival of lights. Manusia tidak bisa hidup ya tanpa terang. Karena manusia diciptakan untuk hidup dalam terang. Hidup siang hari, bekerja siang hari bukan malam hari ya. Perhatikan baik-baik saudaraku, Yesus ikut merayakan the Feast of Dedication. Pada perayaan Hanukkah itu kita tahu akan banyak sekali yaitu lilin-lilin, terang dan sebagainya. Jadi ini memang ada hubungannya juga dengan Christmas ya. Dan kita melihat bagaimana sejarahnya. Sejarahnya adalah ketika yaitu Antiochus Epiphanes, yaitu dia menajiskan bait Allah dengan mempersembahkan babi, binatang yang unclean. Dan kemudian mereka harus ketika mereka memenangkan itu pemberontakan ataupun peperangan itu, mereka membersihkan bait Allah. Tapi ada masalah, masalahnya adalah minyak untuk pelita, untuk menorah itu cuma cukup untuk 1 hari ya. Untuk beberapa hari saja. Tetapi apa yang terjadi saudaraku, Tuhan itu Tuhan yang ajaib. Itu bisa sampai 8 hari. Sehingga mereka cukup waktu untuk membuatnya. Karena itu bukan minyak biasa, itu minyak yang khusus ya. Untuk pelita ataupun menorah daripada bait Allah. Karena itu hubungannya adalah dengan miracle, supernatural. Our God is a supernatural God. Allah kita adalah Allah yang supra alami, supernatural. Dan kita sebagai umatnya, kita juga adalah umat yang supernatural. 42 tahun yang lalu saya mengalami mujizat pertama. Kesembuhan secara ajaib dari penyakit asma saya. Penyakit asma tidak bisa disembuhkan secara ilmu kedokteran manapun. Dengan stem cell atau bentuk apapun. Just the touch of Jesus. Saya mengalami di jamaah Tuhan ketika saya serahkan diri kepada Tuhan. Dan mulai hari itu terang Tuhan hidup di dalam hidup saya. Sudah dibuktikan. Saya pergi ke tempat-tempat yang paling ekstrim. Ya, belum sampai kutub utara, dekat kutub utara. Di Lapland, Finlandia. Di Harbin, di China. Itu sedekat sekali perbatasan Rusia saudara. Ya. Dan di tempat-tempat yang paling dingin di suatu hari kita menantikan aurora itu. Minus 30 derajat centigrade, 30 derajat Celcius, minus loh. And I'm okay, here I am. Itu bukti we live and we worship a supernatural God and we live supernaturally. Karena itu kalau saudara hari ini mengalami begitu banyak keadaan yang tidak mungkin. Kita punya Allah yang ahli menghadapi ketidakmungkinan. Call upon His name. Ketika saya menyeru nama Tuhan Yesus, mujizat terjadi di dalam hidup saya. Dan ini doa saya. Kalau Yesus saja memperingati Feast of Dedication, bait Allah yang mana sekarang? Tubuhmu adalah bait Allah. Komunitas kita adalah bait Allah, tempat kediaman Tuhan. Kiranya dikuduskan terus dan pelita itu, pelita kesaksian terus menyala. Let your light shine in Jesus' name. Haleluya. Happy Hanukkah. Haleluya. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudaraku yang bergerak hatinya untuk memberikan persembahan Natal, bisa menggunakan amplop atau kotak putih yang telah disediakan di belakang. Mari Bapak Ibu Saudaraku, saya undang kita untuk bangkit berdiri.
kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang memberkati kami pada saat ini. Di mana Tuhan kami boleh diingatkan agar kami senantiasa menaruh harapan kami hanya di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu yang telah Kau limpahkan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan buat Ibu Esther yang menjadi berkat firman di tempat ini pada saat ini. Terima kasih Tuhan berkati Ibu Esther dan juga Bapak Pendeta Yohanes Beni Tuhan yang saat ini ada di Muntah. Dalam setiap pelayanan hamba-hamba-Mu ini Tuhan, dimanapun mereka melayani Tuhan, sertai mereka dengan kasih, dengan tanda-tanda ajaib. Kami bersyukur Tuhan. Kami juga berdoa buat kesempatan ini, buat gembala, pemimpin pusat kami ada di pusat saat ini, baik untuk Bapak Roni Dao, Bapak Timotius Arifin, Tuhan berkati mereka. Kekuatan dan kesehatan mereka senantiasa ada dalam pemeliharaan Tuhan. Pada kesempatan ini juga Tuhan kami berdoa buat bangsa dan negara kami yang kami kasihi, yang kami cintai ini Tuhan Yesus. Damai sejahtera Allah senantiasa turun bagi bangsa dan negara kami. Berkati setiap pemerintahan kami Tuhan yang memimpin roda pemerintahan ini, baik yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun Tuhan, baik sipil maupun militer Tuhan Yesus. Dan begitu juga dengan kota kami, kota Padang, Tuhan berkati kota ini Tuhan Yesus. Bukakan firman-Mu berkata Tuhan, bahwa damai sejahtera akan kota ini adalah damai sejahtera kami juga. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan buat tempat di mana kami boleh beribadah setiap minggunya di tempat ini. Berkati hotel ini Tuhan Yesus. Berkati setiap karyawan yang bekerja di tempat ini Tuhan Yesus. Jaga mereka Tuhan. Berkati Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat umat-umat-Mu yang boleh hadir di tempat ini untuk beribadah maupun yang ada di rumah Tuhan Yesus. Dalam setiap pergumulan Tuhan, dalam setiap persoalan hidup Tuhan, Engkau yang menjadi sumber berkatnya Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, turunkan kuasa kesembuhan Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban Tuhan berikan kelegaan Tuhan Yesus. Tuhan berkati setiap kami Tuhan, di mana kami boleh menjalani hidup seminggu ke depan Tuhan. Kami percayakan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan turun atas kehidupan kami. Dan biarlah lewat kehidupan kami ini Tuhan, kami boleh mencerminkan tindakan-tindakan apa yang telah Tuhan sampaikan dalam kehidupan kami, apa yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sehingga lewat perbuatan kami, lewat pekerjaan kami, lewat setiap aspek kehidupan kami Tuhan Yesus, ada kasih dan anugerah Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Sehingga bisa menjadi anak-anak yang terang Tuhan, bisa menjadi bintang di tengah-tengah keadaan, di tengah-tengah lingkungan kami sekalipun. Terima kasih Tuhan buat hari ini Bapa di surga. Berkati setiap kehidupan kami, berkati keluarga demi keluarga Tuhan. Berkati Tuhan Yesus pekerjaan kami, usaha kami, studi, sekolah kami, di mana anak-anak kami sekolah Tuhan berkati. Dan kami percayakan seluruhnya Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami tahu, kami yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan tak pernah berkesudahan dalam kehidupan setiap kami. Pertolongan Tuhan tak pernah terlambat bagi kami. Engkau selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan, menuntut dan memimpin setiap langkah kehidupan kami. Kami tidak akan melupakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga buat hari ini. Jika sebentar lagi Tuhan kami akan memberikan persembahan, kami berkati setiap persembahan kami Tuhan Yesus. Baik itu persembahan untuk Natal kami ke depan, persembahan ucapan syukur, diakonia, atau bahkan itu perpuluhan Tuhan berkati. Kiranya Tuhan yang memberkati dan memelasnya dengan berlipat-lipat ganda. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami dalam perjalanan kami pula. Sebentar lagi kami akan berpisah di tempat ini Tuhan. Sertai kami dengan kasih-Mu, antarkan kami ke rumah kami masing-masing dengan selamanya Tuhan. Dan sebelum kami berpisah-pisah di tempat ini Tuhan Yesus, terlebih dahulu kami rindu menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu. Mari Bapak Ibu, kita arahkan hati, kita angkat tangan kita. Berkat dan kasih karunia dari Allah Bapa di surga, kasih dan damai sejahtera dari Putranya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekarang dan selama-lamanya. Mari kita yang percaya, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Salam selamat hari Minggu dari Bapak Beni yang sedang ada di perayaan Natal dari dua cabang kita yang di Sikakap.